Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 adalah hari terakhir masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dijadwalkan, kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dilakukan pada tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Dan juga sudah kami sampaikan bahwa pada hari terakhir, hari ini 25 Oktober 2023, pendaftaran dibuka sampai dengan jam 23.59. Namun demikian, nampaknya ini sudah selesai, tidak ada gabungan partai politik lagi yang akan datang karena memang partai politik peserta pemilu 2019 yang memiliki kursi atau memiliki suara hasil pemilu anggota DPR pemilu 2019 sudah ikut dalam gabungan partai politik mendaftarkan masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya masing-masing. Saya bacakan saja. Nanti kalau ada yang salah-salah tolong dikoreksi. Berdasarkan catatan kami, bakal pasangan calon yang pertama kali didaftarkan ke KPU yaitu bakal pasangan calon Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar itu didaftarkan atau diusulkan oleh 3 partai politik. Yang pertama Partai Nasdem, kalau menggunakan kategori perolehan kursi, kursinya adalah 59 kursi atau setara dengan 10,26%. Yang kedua PKB 58 kursi atau setara dengan 10,09%. Kemudian ketiga PKS 50 kursi atau setara dengan 8,70%. Sehingga total kursi yang digunakan untuk syarat pencalonan 3 partai politik tersebut, Partai Nasdem, PKB, dan PKS adalah sebanyak 167 kursi DPR RI hasil pemilu 2019 atau setara dengan 29,04%. Bakal pasangan calon yang kedua yang didaftarkan ke KPU oleh gabungan partai politik adalah bakal pasangan calon Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu didaftarkan atau diusulkan oleh 4 partai politik. Nah, 2 diantaranya adalah partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI, sehingga yang kita gunakan ukuran adalah perolehan suara untuk pemilu 2019 anggota DPR RI. PDI Perjuangan perolehan suaranya adalah 27.053.961 atau setara dengan 19,33%. Kemudian P3 6.323.147 suara atau 4,52%. Kemudian Partai Hanura 2.161.507 suara atau setara dengan 1,54%. Kemudian Perindo 3.738.320 suara atau setara dengan 2,67%. Dan total perolehan suara hasil pemilu 2019 4 partai politik tersebut yaitu PDIP, P3, Hanura, dan Perindo totalnya adalah 39.276.995 atau setara dengan 28,06%. Kemudian bakal pasangan calon presiden wakil presiden ketiga yang didaftarkan atau diusulkan oleh gabungan partai politik yang hadir pada kesempatan ketiga adalah pasangan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Itu diusulkan atau didaftarkan oleh 7 partai politik. Ini karena ada juga partai politik yang tidak memperoleh kursi, maka yang digunakan untuk itu adalah perolehan suara hasil pemilu DPR itu. Partai Gerindra 17.594.899 suara. Partai Golkar 17.229.789 suara. PAN 9.572.623. Partai Demokrat 10.876.050 suara. PSI 2.650.361 suara. PBB 1.099.000
848 suara, Partai Garuda 702.536 suara. Sehingga total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Garuda adalah 59.726.050 suara atau setara dengan 42,67%. Dengan demikian sudah ada 14 partai politik peserta pemilu 2019 yang juga lolos sebagai peserta pemilu 2024 sudah menggunakan kesempatannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon masing-masing. Sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi partai politik peserta pemilu 2019 yang juga menjadi peserta pemilu 2024 yang tersisa yang belum mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kemudian sesungguhnya hari ini hari terakhir maka kesempatan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan presiden sudah tutup, artinya sudah tidak ada lagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan datang atau akan hadir untuk mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya kami akan melakukan verifikasi atau administrasi terhadap dokumen syarat calon masing-masing bakal pasangan calon presiden maupun bakal calon wakil presiden. Ya. Untuk pemeriksaan kesehatan dulu ya. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hadir hari ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada hari besok, yaitu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Sebagaimana yang sudah akan dimulai jam 7 pagi di RSPAD Gatot Subroto. Dan hasil dari rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon yang sudah dilakukan pemeriksaan itu nanti akan bersama-sama hasil dari 3 bakal pasangan calon tersebut oleh tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto akan disampaikan pada KPU secara resmi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 14 siang dan untuk hasil akhir dari rangkaian verifikasi atau penelitian administrasi syarat bakal pasangan calon itu nanti akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023 dan nanti dilanjutkan dengan pengundian nomor urut bakal pasangan calon dan berikutnya tanggal 14 November 2023. Terkait dengan PKPU yang KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan proses Pak Hasil terkait status dari Pak Gibran yang memang sekarang diketahui masih PDIP, apakah sebenarnya ada aturan yang menyoalkan soal itu Pak? Artinya seorang tidak boleh 2 partai atau daftar dari partai yang berbeda. Dalam undang-undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus anggota partai. Yang ada, kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai itu kalau calon anggota DPR dan DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota. Kalau ada orang misalkan yang dicalonkan anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota oleh sebuah partai politik, maka dia harus menjadi anggota partai politik tersebut. Nah, syarat calon diantaranya dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Itu kalau untuk mencalonkan itu anggota DPR, DPRD, dan Provinsi. Untuk orang yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon presiden maupun wakil presiden, kepala daerah ya, gubernur, wali kota, itu tidak ada syarat Artinya KPU tidak akan menyoalkan soal dia dari partai mana, yang akan diperiksa atau akan diverifikasi KPU hanya yang menjadi syarat calon, karena itu kalau syarat calon tidak. Saya kira presiden nggak punya anak ya, yang punya anak kan orangnya. Presiden itu jabatan, ketua KPU nggak punya anak, yang punya anak Haji Asari. Mas, Pak Kasim, kenapa akhirnya revisi proyek KPU kemarin kan sebelumnya hanya Itu kan bertahap Pak. Surat dulu, baru kemudian kita menyampaikan permohonan untuk konsultasi. itu ditargetkan selesainya kapan berarti Mas?
revisi itu sudah selesai kapan? Karena kan lagi reses itu. Ya nanti kalau sudah masuk masa sidang. Pak, terkait dengan jadwal debat capres dan cawapres, Iya, jadi di dalam undang-undang kan ditentukan kalau ada orang menduduki jabatan sebagai kepala daerah itu harus mendapatkan izin dari presiden. Apakah dia gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, dan sebagainya izin dari presiden. Sepanjang yang kami ketahui ketika dokumen syarat calon disampaikan kepada KPU, surat izin tersebut sudah ada dari presiden. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dokumen persyaratan sudah dinyatakan lengkap. Pak, terkait dengan jadwal debat capres cawapres, Pak. Itu ya Mas. Dan ini tanggal berapa ya? 25 ya? Ingat saya kemarin, nanti saya periksa. Tapi intinya ketika disampaikan oleh KPU, surat izin tersebut sudah. Terkait dengan jadwal debat capres cawapres, Nanti kita bahas dulu kalau sudah ada kepastian tentang pasangan calon peserta pemilu presiden. Nanti KPU akan membahas secara internal dan kemudian saya akan membicarakan dengan tim yang pasangan calon presiden ini. tapi tetap akan berlangsung dari Pak, karena kabarnya di masyarakat ini tidak akan diselenggarakan Masyarakat yang mana? di media sosial, di Twitter, Pak. Sepanjang yang saya tahu di undang-undang pemilu ditentukan bahwa kampanye dengan menggunakan metode debat capres dan cawapres itu dilaksanakan sebanyak 5 kali. Dari 5 kali itu 3 kali debat calon presiden dan kemudian 2 kali debat calon wakil presiden. Insya Allah tetap ada kampanye dengan metode debat capres dan cawapres. Cukup? Terima kasih. Verifikasinya pakai cara apa Mas? Halo Mas? Verifikasi dan Kenapa? para petugas. Ya yang namanya memeriksa pasti mata kerja Mas. Dia akan memeriksa dokumen yang juga disilon. Ya.